Halo Sobat Viewers, welcome back to my channel di Hobis Julianto. Oke men, jadi berdasarkan request para teman-teman semua, kemarin ada beberapa teman-teman yang minta untuk dibuatkan review produk, terutama bagian internal partsnya itu secara terbalik. Jadi biasa kalau saya bikin itu kan dari satu reel kita bongkar. Nah sekarang katanya itu minta dari terbongkar jadi dalam keadaan terpasang mamen. Nah sekarang akan saya buatkan untuk videonya mamen. Sekalian juga ada beberapa juga teman-teman sih yang kemarin juga sempat minta request sama saya di kolom komentar bilang pengen tahu cara teknik perigrisan ala The Hobbies mamen. Oke, jadi hari ini juga akan saya buatkan teknik perigrisannya biar nanti reel kita itu jadi lebih maksimal, lebih smooth, dan kemudian juga untuk sistem pertahanan airnya itu akan jadi lebih baik mamen. Terutama kalau untuk reelnya itu kita bawa di spot salt water mamen. Dan untuk kesempatan kali ini kita nggak ngopi dulu mamen. Jadi selama bulan puasa ini kita nggak bikin tema kopi-kopian mamen, untuk menghormati teman-teman kita yang lagi berpuasa. Karena saya nggak tahu kapan timing teman-teman kita ini akan menonton video di channel ini mamen. Oke, pertama-tama saya akan perkenalkan dulu. Jadi untuk reel yang sudah terbongkar ini adalah reel dari Captain dengan serinya itu Sensaru mamen. Dan untuk reel ini sih udah saya bikin untuk review produknya, untuk fitur, spek, external part, dan mekanismenya pada video yang ada di atas ini mamen. Dan sekarang untuk reel ini udah dalam keadaan terbongkar semua. Dan sekarang kita akan mulai dulu dengan melihat dari part-part penyusun dari reel Captain Sensaru ini mamen. Oke, pertama-tama pada bagian body. Untuk reel ini dia menggunakan bahan grafit. Ini menggunakan bahan standar grafit. Begitu juga dengan bagian rotornya. Ini juga menggunakan bahan standar grafit. Kemudian di bagian main shaft. Nah, ini untuk main shaftnya. Main shaftnya ini dia menggunakan bahan metal yang sudah di chrome mamen. Dan untuk main shaftnya ini kalau saya hitung nih, dia ukurannya itu ada di 3,86 mm. Dan untuk panjangnya itu ada di sekitar 91,52 mm mamen. Nah kemudian di bagian one way system di sini ada beberapa part penyusunnya mamen. Di sini ada washer, kemudian ada ball bearing. Ball bearingnya ini dia menggunakan tipe stainless steel ball bearing dengan tipe shield ball bearing mamen. Kemudian ada babysitter. Lanjut ada ball bearing one way. Kemudian one way clutch, dan yang terakhir itu ada pinion gearnya mamen. Nah untuk pinion gearnya di sini dia menggunakan bahan brass seperti biasa mamen. Dan untuk bahan pinion gearnya ini dia memiliki panjang di sekitar 38,4 mm dan untuk diameternya di 6,99 mm. Nah kemudian untuk pinion gearnya itu disupport dengan satu buah ball bearing. Nah ini ball bearingnya. Ini udah menggunakan stainless steel ball bearing mamen. Dan untuk ukurannya ini dia ada di 7 kali 14 kali 5. Kemudian di bagian one way, nah dia menggunakan sistem one way kayak gini. Ini one way-nya tebel men. Nah ini di dalamnya ada 6 roller bearing. Untuk one way-nya ini emang jelas terlihat agak berbeda ya jika kita bandingkan dengan one way yang ada pada reel umumnya men. Dan di sini untuk one way-nya gampang banget terbuka. Nah ini tuh, dia gampang banget terbuka. Jadi kalau teman-teman yang mau buka bongkar reel ini, hati-hati di bagian one way-nya. Kemudian untuk ukuran one way di sini akan saya ukur juga. Dia memiliki inner diameter di 11 kali 17. Untuk tebal housing metalnya ini ada di 7 mm mamen. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian drive gearnya. Di sini untuk drive gear dia menggunakan bahan AC ini adalah bahan stainless steel, dan bahan giginya dia menggunakan bahan zinc mamen seperti biasa. Dan kemudian kalau kita hitung juga untuk drive gearnya ini panjangnya itu ada di 29,28 mm untuk diameter. Sebelah kanan itu ada di 6,99 mm. Sebelah kiri itu ada di 7,98 mm. Untuk diameter drive gearnya 27,27 mm. Ini standar mamen. Kemudian untuk tebal giginya itu ada di 1,67 mm. Diameter idle gearnya di 10,17 mm. Dan untuk ketebalan pada bagian idle gearnya itu ada di kurang lebih 1,59 mm. Kemudian untuk drive gearnya ini dia udah disupport dengan 2 buah ball bearing support mamen. Nah ini dia, ini juga menggunakan stainless steel ball bearing. Dan di sini kalau kita ukur lagi untuk ukuran ball bearing yang di sebelah kiri ini mamen, dia memiliki ukuran di 8 kali 14
kali 4. Kemudian untuk support ball bearing yang di sebelah kanan, dia memiliki ukuran di 7 kali 12 kali 3,5 mamen. Nah, kemudian kita lanjut di bagian ini, oscillating gear menggunakan bahan zinc juga. Dan untuk oscillating gearnya ini kalau kita hitung dia memiliki ukuran di 18,80 mm. Tebalnya itu di 2,73 mm. Dan untuk oscillating gearnya ini dia duduk dengan di support ada satu buah busing pada bagian tengahnya, mamen. Nah, di sini. Kemudian juga dia sudah di lock down oleh satu buah skrup di sini. Dan di sini kalau saya coba cek ya skrupnya, kita kunci, kita lihat apakah oscillating gearnya ini akan macet. Nah, ternyata di sini dia lancar, mamen. Tuh. Jadi presisi ya untuk dudukan pada housing skrupnya dengan oscillating gearnya ini presisi. Karena ada sebagian reel itu kalau kita kunciin, ini kunci padat, mamen, di bagian oscillatingnya dia ikutan macet. Jadi ini harus dikendorin, tapi tidak pada reel ini. Mantap lah. Kemudian pada bagian oscillating slider, di sini dia menggunakan bahan zinc juga, mamen. Dan untuk oscillating slidernya ini dia sudah disupport dengan satu buah slider shaft. Nah, ini dia, mamen. Ada pada bagian atas nanti untuk slider shaftnya. Jadi posisinya nanti dia seperti ini, mamen. Nah, seperti ini, mamen. Jadi ada satu slider shaft pada bagian atas. Untuk size 2000 udah cukup lah. Satu slider shaft itu udah cukup banget. Tetapi di sini juga di bagian bawahnya ini, mamen. Nah, ini juga ada dudukan untuk slider shaft. Tapi tidak ada slider shaftnya di sini. Sebenarnya sayang ya, tinggal ditambahin aja satu slider shaft lagi di bawah sini. Udah. Tapi nggak apa-apa lah, untuk ukuran 2000 itu udah cukup banget untuk satu buah slider shaft, mamen. Kemudian untuk total ball bearing pada reel ini, kalau berdasarkan speknya, di sini ada 9 plus 1 ball bearing, akan langsung kita hitung, mamen. Di sini pada bagian line roller ada 2. Kemudian di bagian spool supportnya juga ada 2, mamen. Nah, ini, mamen. Nah, kemudian udah 4 ya. Kemudian di bagian one way, ini ada 1, mamen. 5. Kemudian di bagian kiri dan kanan drive gear 6 dan 7. Nah, ini, mamen, 6 dan 7. Kemudian saya cari lagi. Nah, jadi di sini saya tidak temukan 2 lagi untuk ball bearingnya, mamen, tapi mungkin untuk 2 itu ada pada bagian as knobnya ini. Saya kurang tahu sih di bagian dalam ini ada atau tidak, karena pada bagian as knobnya ini dia menggunakan sistem klem, nggak bisa kita bongkar dan tidak bisa kita cek pada bagian dalamnya. Anggap aja udah ada di situ ya, mamen. Dan kemudian plus satunya itu ada pada bagian one way sistemnya, mamen. Nah, kemudian untuk beberapa spare part lainnya akan saya jelaskan pada saat perakitan untuk reel ini. Dan sekarang yang akan kita lakukan adalah saya akan melakukan beberapa tutor untuk proses perigrisan pada reel ini. Terutama kalau teman-teman semua yang mau ajak reel kalian yang kalian sayangi itu digunakan di spot fresh saltwater, mamen. Saltwater atau freshwater itu oke-oke aja. Nah, di sini saya perkenalkan dulu untuk grease yang saya gunakan di sini. Saya menggunakan 2 tipe grease, mamen. Ada grease biru, ini teksturnya dia agak kental. Nah, saya sih sering pakai tekstur yang ini, mamen. Jadi untuk tekstur kental ini dia akan memberikan smooth yang lebih oke pada reel. Tapi tidak semua reel itu bisa digunakan ya. Karena ada sebagian reel itu kalau kalian gunakan grease kental, dia akan menjadi lebih kasar, mamen. Dan kemudian untuk tipe grease kedua, dia ada grease putih yang saya gunakan. Untuk tipe grease putih ini dia agak lebih encer. Nah, ini, mamen. Dia agak lebih encer ini. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang untuk mancing di spot saltwater, kalian bisa gunakan tipe grease yang agak sedikit kental. Ataupun kalau kalian yang sering bermain ultralight yang ringan-ringan, kalian bisa gunakan grease yang agak sedikit encer seperti grease putih ini. Grease putih ini bisa kalian dapatkan sih di macam grease Daido, kemudian grease Kenzi juga ada yang ngeluarin grease putih. Dan untuk grease biru kayak gini, itu dari Iroli ada ngeluarin, Kenzi juga ada ngeluarin, mamen. Dan harganya itu nggak mahal-mahal amat, cuman di sekitar 20 sampai 30 ribu aja, mamen. Oke, yang pertama-tama akan saya lakukan adalah saya akan merigrease seluruh bagian body di sini, mamen, bagian body dan juga bagian sistem one way-nya dengan grease yang berwarna biru, grease yang agak kental. Nah, jadi di sini fungsinya adalah nanti pada saat ada terjadi air masuk ke dalam sini, mamen, dia akan membantu untuk menolak air itu, mencegah agar airnya itu masuk lebih ke dalam, dan juga akan membantu
agar spare part yang kita gunakan itu dia lebih terlumasi oleh grease, jadi tidak mudah korosi, mamen. Nah, di sini juga kita akan kasih grease semua. Nah, kemudian di bagian samping-sampingnya ini, mamen, nanti di pertemuan antara side plate dengan bodinya juga bisa kalian kasih grease, mamen. Nah, ini fungsinya jika terjadi cipratan besar pada bagian body rail, itu untuk body rail itu dia akan menekan dan ada lapisan grease di tengahnya. Jadi nanti dia untuk air itu tidak gampang masuk ke dalam bagian dalam untuk gearbox kita. Oke, sudah cukup. Nah, sekarang baru akan kita lakukan pemasangan part-part pada rail ini. Kita akan pasang dulu untuk support drive gear yang ada di sebelah kanan. Nah, di support drive gearnya ini juga bisa kalian kasih grease di sini, mamen. Nah, jadi di sini fungsinya adalah agar pada saat air itu masuk ke bagian sini, dia tidak akan langsung masuk ke bagian dalam ball bearingnya, mamen. Nah, ini bisa kasih grease. Nah, kayak gini, mamen. Baru kalian pasang. Ini pasangnya kebalik, mamen, ya. Yang ada grease tadi di bagian ngarahin di bagian luar, mamen. Tuh, kayak gitu, mamen. Nah, kemudian ini sealnya, mamen. Nah, sealnya ini dia masuk ke dalam sini. Nah, ini kerennya untuk reel ini. Jadi untuk sealnya itu dia lebih menjaga agar air itu tidak mudah masuk ke dalam. Sebenarnya sih saya harus pasang seal dulu tadi, baru pasang ball bearing, tapi udah saya pasangin, ya udahlah. Oke, seal sudah terpasang. Nah, kemudian kita lanjut. Kita akan pasang untuk oscillating gearnya. Nah, jadi di sini untuk oscillating gear, saya akan gunakan grease yang berwarna putih, mamen. Nah, saya akan gunakan grease warna putih. Di sini akan saya taruh dulu grease-nya yang berwarna putih, mamen. Kita pasang. Nah, kemudian di bagian pinggiran ini juga kita akan kasih grease yang warna putih, mamen. Nah, kemudian di bagian oscillating slider juga akan kita berikan grease di sini. Terus di bagian slider shaft juga akan kita berikan grease. Oke. Kemudian kita lanjut ke pemasangan untuk one way system. Nah, di sini untuk one way, mamen, usahakan kering. Jadi bersihkan pada bagian dalamnya ini. Ini kalau bisa harus diusahakan kering, mamen. Nah, kita bersihkan. Kemudian di bagian one way clutch-nya ini juga kita bersihkan, mamen. Jangan sampai ada minyak. Jadi dia akan lebih ngigit, mamen, nantinya, mamen. Nah, kemudian di bagian ball bearing untuk atas ini, mamen, kalian bisa juga tambahkan untuk grease. Oke. Baru kalian pasangkan untuk ringnya, mamen. Nah, kemudian di bagian drive gear akan saya berikan grease juga, mamen. Nah, untuk drive gearnya ini nggak apa-apa, agak banyak. Nah, sama, mamen. Fungsinya itu kalau kita kasih banyak, di bagian tengah sini kan akan ada ada grease juga, mamen. Nah, itu sama fungsinya, mamen. Tuh. Jadi grease tengahnya ini fungsinya itu kalau seandainya, ya seperti tadi saya bilang, kalau drive gearnya ini tiba-tiba pada suatu saat pemakaian terjadi somplak. Jadi untuk somplaknya itu dia akan lengket, mamen, di bagian tengah sini. Nah, somplaknya itu akan lengket di bagian sini, mamen, di bagian grease yang tengah ini. Jadi dia tidak akan langsung jatuh ke bagian lain, misalnya jatuh ke bagian oscillating gearnya kah, atau masuk ke dalam bagian one way-nya kah, yang bisa berakibat patah lagi di bagian lainnya, mamen. Nah, itu fungsinya untuk grease pada bagian tengahnya ini, mamen. Kemudian di bagian pinion juga akan kita kasihkan grease, mamen. Grease tambahan, tidak apa-apa, agak banyak, mamen. Nanti untuk feel-nya nanti akan agak sedikit berat untuk reel kalian. Tapi tidak apa-apa, itu akan melumasi lebih perfect sih. Untuk ini, putarannya itu. Jadi untuk gigi-giginya itu akan lebih terjaga, mamen. Nggak gampang aus nanti dia. Nah, kemudian baru kita pasangkan untuk main shaft. Di sini untuk main shaft kita kasih grease juga, mamen. Oke.
Oke, di bagian zinc-nya ini juga kita bisa kasihkan ini. Karena zinc ini mamen ya, walaupun dia tidak bereaksi terhadap magnet, tapi juga ada risiko untuk korosi. Jadi dia akan kayak timbul bintil-bintil gitu mamen, kalau tidak kalian kasih ini. Oke, sip. Nah kemudian kita akan pasangkan untuk ini ball bearing support pada bagian sebelah kiri. Nah, jadi di sini kalau ball bearing supportnya ini nih langsung tertemu dengan air, dia akan ketahan sama grease-nya ini, mamen. Jadi nggak akan langsung masuk ke dalam bagian ball bearingnya, bola-bola dalamnya itu. Nah, di sini saya akan pasang juga. Di sini ada seal-nya juga, mamen. Untuk seal reel ini terbilang cukup banyak ya, banyak ini. Ini terbilang cukup rapat, mamen, untuk seal-nya, mamen. Tuh, seal-nya pun berada pada bagian dalam ini. Oke, nah tuh ada pada bagian dalam sealnya. Dan kemudian di bagian sini juga akan saya kasih grease. Oke, setelah itu kita akan pasang untuk side plate-nya. Sip. Oke, side plate terpasang. Nah, di sini ada sedikit tips nih. Jadi untuk skrup dengan tipe stainless steel kayak gini, mamen, ini tidak akan lengket pada ujung obeng. Nah, jadi ini akan sedikit merepotkan, mamen, kalau kita lagi mau pasang-pasang. Jadi buat teman-teman semua, saya punya tips sedikit biar dia bisa lengket di ujung obeng. Jadi obengnya ini kalian cocol dikit, nah, pakai gemuk, terus kalian taruh di skrupnya nih. Tuh, tah. Dia langsung lengket, mamen. Nah, ini akan mempermudah banget untuk pemasangan. Tuh, nah kan. Nah, kemudian untuk reel ini juga pada bagian leher bodinya udah dikasih seal juga, mamen. Nah, oke. Tuh. Ini udah ada sealnya nih. Jadi ini udah tercover bagus sekali. Dan kemudian sedikit tambahan di bagian switch-nya ini, mamen. Nah, ini switch-nya ini kalian bisa tambahin juga untuk grease, mamen. Oke, sebenarnya itu paling bagus di bagian switch-nya ini kalian buka dulu, baru kalian kasih gemuk grease di bagian lubang switch-nya. Jadi dia akan menutup dengan jauh lebih merata, mamen, di bagian dalam sini. Nah kalau ya kita bikin kayak gini kan dia bagian luarnya aja nih yang kena. Jadi kalau kalian buka, kalian copotin, kalian isi grease di bagian lubang ini, terus kalian masukin lagi, nah itu akan rapat banget, mamen. Jadi kalau ada air, kalau cuma sekedar cipratan-cipratan besar pun tidak akan masalah sih. Nah kemudian untuk reel ini juga dia udah di cover lagi dengan tambahan cover one way. Tuh. Jadi dia akan lebih padat lagi, mamen. Akan lebih tertutup lagi. Kalau cuma sekedar cipratan sih ini akan aman banget. Jadi berlapis-lapis. Untuk sistem one way, untuk sistem shield water resistance-nya itu udah berlapis-lapis di sini. Dengan tambahan grease juga yang kita berikan secara manual, itu juga akan membantu banget. Nah kemudian di bagian rotor, di bagian bawahnya ini juga udah ada seal, mamen. Dan langsung akan menekan ke bagian bibir untuk one way-nya ini, cover one way. Dan di sini juga bisa kita tambahkan juga sedikit grease pada bagian sini, mamen. Nah. Kemudian kita akan lanjut untuk rakit bagian ini, bagian rotornya. Nah, di sini dalam pembelian untuk reel ini pada bagian spring guide, kemudian di bagian automatic shaft-nya, dia belum terlalu banyak grease, jadi kalian bisa tambahkan grease secara manual juga, mamen. Nah, jadi untuk penambahan grease secara manual itu, dia akan membuat performance hentakan itu jadi lebih smooth ya. Jadi ini saya gunakan grease yang ada pada bagian dalam itu tadi, di dalam gearnya, dalam gearboxnya. Saya akan pasang di sini sekarang. Bisa kalian tambahin juga kalau masih kurang. Oke.
Nah, kemudian kita lanjut ke pemasangan line roller. Jadi di sini untuk line rollernya ini dia menggunakan bahan titan keramik, mamen. Kemudian untuk line rollernya di bagian dalam udah disupport dengan 2 buah ball bearing support. Dan di sini untuk ball bearingnya ini dia menggunakan tipe shield ball bearing. Dan untuk ukurannya saya akan ukur, dia menggunakan ball bearing di ukuran 4 kali 7 kali 2,5, mamen. Akan langsung kita pasang juga. Jadi di sini juga bisa kalian taruh dulu, mamen, di dasarnya ini untuk grease. Nah, karena di bagian ini adalah salah satu bagian di mana ball bearing itu paling rentan terkena yang namanya air. Karena tanpa cover sama sekali sih di bagian sini menurut saya, mamen. Kemudian kita taruh ini ball bearingnya. Oke, ball bearing juga akan kita letakkan ini grease. Pakai grease putih aja, mamen, karena dia perlu berputar dengan lancar di sini. Grease putih ini dia tidak menghambat, tidak terlalu menghambat untuk perputaran. Oke, lanjut satu lagi. Ya. Kemudian kita pasang untuk ini. Kita kasih lagi grease bagian luar sini, baru kita kasih washer plastiknya dan kita tambahin lagi di bagian luarnya ini. Nah. Oke, baru kita pasang di sini. Sip. Oke, kita cek untuk line roller. Oke, lancar, mamen, mantap. Di bagian sini kalian bisa juga tambahkan grease, mamen. Mantap. Oke, baru kita sambungkan. Sip. Nah, kemudian kita skrup. Ini ada kuncian 2 di bagian sini, mamen. Nah, ini satu, ada satu lagi. Usahakan sudut pada skrup, pada nut itu langsung ketemu di kunciannya itu. Jadi nggak usah susah-susah, mamen. Nah, dikit lagi. Hop. Tuh. Jadi dia ketemu kayak ini, mamen. Ini ada skrup pengunci, pengaman. Ini sudut nut ketemu sini. Jadi pada waktu kita pasang untuk cover rotornya ini udah langsung masuk. Dan kemudian di bagian nutnya ini juga bisa kalian tambahkan grease juga, mamen, sebelum kalian pasang. Oke, ini untuk bantu agar air tidak bisa masuk dari bagian atas, baru kalian pasang kayak gini. Nah, baru kalian kunci. Bagian sini bisa kalian bersihkan untuk grease-nya. Sip. Kemudian kita akan pasang. Terus baru kita pasang untuk washernya. Terus clicker. Nah, kemudian di sini untuk clickernya dia menggunakan sistem DCCS atau Drag Clicker Construction System dari Kapten. Untuk clickernya ini sih sebenarnya dia mengadopsi tipe gear matahari, tapi dia udah dirubah, mamen, dengan tipe rasio yang lebih besar dan bentuknya itu kayak housing clicker. Dan untuk pemantiknya itu dia menggunakan sistem pantik kayak gini. Nah, jadi untuk sistem clicker kayak gini dia akan lebih smooth bekerja, suaranya pun tidak cempreng-cempreng amat, lebih elegan terdengar. Dan kemudian di sini juga ada 2 buah support untuk spool, mamen. Jadi untuk spool pada rel ini dia sudah disupport dengan 2 buah ball bearing. Dan untuk ball bearingnya ini cukup besar, udah besar, menggunakan 2 piece. Dan di sini untuk ukurannya dia ada di size 7 kali 11 kali 3, mamen, untuk ball bearingnya. Di bagian ball bearing ini juga bisa kalian berikan grease. Pakai grease putih juga apa-apa, mamen. Jadi kalau air masuk ke bagian sini aman, dia nggak akan langsung masuk ke bagian dalam bearingnya, mamen. Nah, kemudian di bagian track system untuk reel ini dia menggunakan 3 buah key washer berbahan stainless steel. Ada 2 disc, 1 key. Kemudian ada juga 3 buah drag washer bahan karbon, mamen. Dan di sini karbon yang digunakan itu udah termasuk karbon yang bagus punya ini, mamen. Tuh. Dan kemudian untuk pemasangannya di sini sebenarnya sih dia udah ada grease-nya, tapi saya akan re-grease lagi, mamen.
saya akan gunakan grease yang biru. Untuk grease-nya ini akan bikin drag sistemnya ini jadi lebih smooth nanti, Mamen. Di bagian ini juga bisa diberikan grease. Nah, oke, Mamen. Jadi untuk reel Captain Sensaru ini udah dalam keadaan terpasang kembali, dan di sini untuk putarannya itu dia makin smooth aja, Mamen. Nah, jadi kalau reel yang cocok menggunakan tipe grease kental, ya itu salah satunya ya ini Captain Sensaru ini, Mamen. Ini jadi jauh lebih smooth lagi, Mamen. Standarnya aja udah smooth, ini jauh lebih smooth. Itu karena kepresisian di bagian giginya itu udah bagus, karena dia menggunakan sistem cutting hamai, dan ditambah lagi dengan grease yang melumasi itu lebih banyak. Dan kemudian untuk grease-grease-nya juga di sini udah terbilang sangat banyak banget pada reel ini, Mamen. Jadi kalau cuma sekedar cipratan air, siraman air, ataupun seandainya reel ini nyebur, Mamen, nyebur tapi dalam kurun waktu tidak terlalu lama ya, mungkin jebur sebentar aja, kurang lebih beberapa detik kita langsung angkat, itu juga masih, menurut saya masih aman banget. Cuman tetap kalau seandainya sudah nyebur, sudah tersiram, itu tetap harus kalian lakukan maintenance pada saat pulang, Mamen. Jadi kenapa kita harus lakukan pergirisan seperti ini? Jadi untuk yang namanya air itu dia akan lebih susah masuk ke dalam bagian reel ini. Tapi kalau seandainya terkena, bukan berarti kita bebas untuk tidak melakukan maintenance, Mamen. Bukan kayak gitu. Cuman kalau di lapangan itu seandainya kita menggunakan pergirisan seadanya, kalau seandainya tercebur atau tersiram, mungkin akan ada resiko terjadinya macet pada saat kalian gunakan di hari yang sama, Mamen. Tapi dengan sistem pergirisan yang kayak gini, yang sudah padat sekali, itu kalian bisa gunakan lagi kurang lebih di sekitar 2 hari, 3 hari ke depan, itu masih akan aman sekali, Mamen. Tapi tetap saya sarankan setelah pulang di rumah, tetap harus kalian lakukan maintenance ulang total, apalagi kalau dia udah tercebur itu, Mamen. Dan kemudian untuk kita balik ke reel Captain Sensaru ini. Jadi di sini kalau kita lihat di bagian internal part untuk reel ini memang terbilang cukup mumpuni, Mamen. Dan yang paling saya suka untuk reel ini adalah ada 2 titik sih. Yang pertama itu di bagian shield water resistance-nya. Itu udah banyak banget, Mamen. Udah keren banget, top banget. Dan juga jika kita tambahkan dengan sistem pergirisan kayak gini akan membuat reel ini jauh lebih kedap lagi, Mamen. Kemudian juga hal yang kedua adalah dari crank feel-nya untuk reel ini emang berasa smooth, enak sekali untuk di retrieve. Selebihnya sih saya rasa untuk reel ini masuk di kelas worth it lah untuk kita beli. Cuman mungkin kalau dari Captain next ke depan saya harap akan ada banyak sekali improve, terutama di bagian series untuk gold label mereka, agar untuk gold labelnya ini bisa menguasai pasar nantinya, Mamen. Karena saya yakin lah untuk Captain ini mau berkembang seperti brand-brand yang lain, Mamen, dan mereka juga dalam tahap untuk berkembang, dan tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti untuk brand Captain ini akan menguasai pasar dan jadi salah satu raja di dunia mancing brand lokal Indonesia, Mamen. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini dulu untuk review internal parts dan juga untuk tips dari saya. Mungkin ada kekurangan di berbagai sisi. Saya sudah mencoba menyajikan yang terbaik untuk teman-teman semua yang mungkin bisa dipraktekkan di rumah kalau mau ya. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, Mamen. Oke? Jadi sampai di sini dulu untuk videonya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di-subscribe. Biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.